Hanya meninjau inflasi di sektor pangan ya Mbak ya, karena saya tidak akan melihat sektor-sektor yang lainnya. Dan seringkali sektor pangan ini sektor yang paling mudah ditekan untuk menekan inflasi dan ini yang seringkali dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya kita bersikap lebih bijak karena apa? Biarlah petani menikmati hasil yang lebih baik dari apa yang dia usahakan. Karena apa Mbak? Salah satu sektor yang paling penting di Indonesia katakanlah untuk sektor pangan adalah beras. Beras ini dan gabah di tingkat usaha tani ini terus mengalami penurunan sejak September 2019 kan, baik gabah maupun beras di tingkat usaha tani. Dan harga terendahnya itu di bulan Juni tahun ini. Ya memang sejak bulan Juli ini naik relatif tinggi sampai bulan kemarin, dan ini sih bagi saya bagus dalam arti untuk kehidupan para petani. Karena sementara ini untuk Indonesia terutama untuk kebijakan sektor pertanian atau pangan di Indonesia itu terlalu berat ke konsumen. Ketika kebijakan itu terlalu berat ke konsumen, di mana pemerintah selalu takut dengan yang namanya inflasi pangan, siapa yang paling dirugikan? Yang dirugikan adalah sedulur-sedulur tani kita. Jadi itu, kami terus mengamati terus terkait dengan hal ini, karena kami ada di organisasi ABIK2TI ya, Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, saat ini ada di 90 kabupaten, sehingga kami betul-betul merasakan apa yang dirasakan petani. Biarlah, kalaupun tahun 2022 nanti harga pangan sedikit lebih tinggi, kita tidak usah panik, dan pemerintah juga tidak usah panik lalu melakukan intervensi berlebihan yang justru amat sangat merugikan petani. Ini harapan kami. Jadi secara umum kalau terkait inflasi pangan tahun 2022 saya tidak khawatir sama sekali. Bahkan saya bersyukur kalau harga pangan tahun 2022 sedikit lebih baik dibanding tahun 2021. Itu, Mbak. Oke. Oke, tadi Anda katakan bahwa kebijakan diberatkan ke konsumen begitu. Ini sebetulnya pada praktiknya Ya, seperti apa sih Mas dan harapannya untuk penyelesaiannya seperti apa? iya kita lihat sajalah ya. Kalau kita lihat harga beras internasional ya. Harga beras internasional FOB Bangkok ya saat ini itu 400 US dollar. Atau kalau sampai di Indonesia ya sekitar 5.600-an lah. Atau kalau ya sekitar 6.500 itu beras premium. Kan bisa dibayangkan. Sedangkan HET beras 12.800. Bisa dibayangkan kalau kebijakan itu yang ditempuh pemerintah, maka ya sudah impor saja kan ya selesai kan. Harga beras pasti bisa ditekan melalui impor. Tapi kan kebijakan itu akan mematikan sedulur-sedulur tani kita. Karena apa? Kebijakan impor ini ditandai dengan harga internasional yang rendah tapi artificial. Untuk itu seringkali disebut low artificial price. Nah, dan kita tahu persis bahwa impor pangan kita itu relatif tinggi, semakin lama semakin naik. Kalau saya lihat katakanlah data 10 tahun terakhir saja ya, tahun 2008 sampai tahun 2018, untuk 8 komoditas utama, 8 komoditas pangan utama, impornya itu naik hampir 20 juta ton bisa dibayangkan Mbak. 100% kita sekarang tergantung pada gandum, 92% kita tergantung kedelai impor, 100% kita tergantung bawang putih impor, 60-70% kita tergantung gula, kan gula impor. Jadi ketergantungan kita semakin lama semakin tinggi. Tahun 2019 memang menurun sedikit impornya, maklum pada saat itu pemilu. Tahun 2020 dan 2021 ini meningkat lagi ya, untuk 8 komoditas utama kita. Jadi itu Mbak. Kalau masalah konsumen ini diatasi dengan instan seperti apa yang sekarang ini, kebijakan yang selama ini dilakukan, ya akhirnya yang sangat dirugikan adalah sedulur-sedulur tani kecil kita. Untuk itu saya sangat berharap tahun 2022 justru harga pangan bisa naik lebih tinggi lagi sehingga petani mendapatkan insentif untuk berproduksi. Bila petani mendapatkan insentif untuk berproduksi, maka saya pastikan produksi pangan kita naik. Oke, Tetapi kalau tapi dari semuanya sisi daya diatasi beli dengan masyarakat impor dan seperti impor apa, ya, Pak? Dari sisi daya beli masyarakat seperti apa, Pak? Jika nanti harganya naik begitu tadi yang seperti Anda harapkan begitu, tapi dari sisi daya beli masyarakat apalagi di tengah pandemi ini seperti apa? Apakah memang masih akan mampu begitu menghadapi inflasi di harga pangan? nah komponen pangan ini kan nggak terlalu besar toh Mbak.